Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sebelumnya ayat ini adalah sanan nar illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadhtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala ay bal al-amrul haqq al-muhaqqaq al-kulli al-thabit ahduhu wa jara alaihi sunnatuh. Betullah perkara hak yang sudah terrealisasi semuanya berdasarkan janji dan sunnah Allah. Annaman kasaba sayyi'ata, bahwasanya yang berbuat keburukan, annaman kasaba sayyi'atan, bahwasanya yang berbuat keburukan itu adalah yang musghilatan mub'idatan anil haq. Keburukan bukan hanya melanggar syariah, tetapi keburukan yang ditafsirkan oleh tafsir sufi ini adalah musghilah mub'idah, yang menyibukkan dari Allah. Orang berbuat baik tapi hatinya bukan sibuk dengan Allah. Mub'idah, dan yang menjauhi dari hak. Wa ma'a dzalika ahatat bihi khati'atuh. Di samping itu juga ahatat khati'atuh, yakni ahatat yakni termasuk atau mencakup, terkandung padanya khati'atuhu seluruh kesalahannya, termasuk ke dalam keburukan yang menjauhkan tadi. Faulaika, maka mereka itu adalah ashabun nar, ya. Karena mereka orang-orang yang melakukan keburukan yang dapat menjauhkan dia dari Allah, maka dia adalah orang-orang yang bu'ada, orang-orang yang jauh antariqil haq, dari jalan Allah. Mereka lah ashabun nar, ya, ahli nar. Naril bu'di wal khazalan la yanjuna wa la yakhrujuna minha aslan. Ya, dia adalah ahli neraka jauh, ya. Neraka jauh dari Allah itu adalah sebuah neraka. Dan juga neraka kehinaan, ya, yang tidak selamat mereka itu dan tidak dapat keluar daripada neraka itu. Aslan memang pada asalnya, ya, orang-orang kafir, ya, ini cerita orang-orang kafir. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, kekal. Daimuna laha masyaallah. Walladzina amanu, sedang orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang wa'taqadu biwahdaniyatillah, yang yakin kepada wujud li ghairi. Mereka yakin tidak ada wujud selain Allah. Wa ma'al imani wal iqan, di samping iman dan keyakinan tadi, amilu, mereka beramal bil jawarih, dengan anggota tubuhnya, as-salihat, amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh ini al-mutarattabah ala hadzal i'tiqadi al-mustalzimati iyah. Amal soleh yang soleh ini adalah soleh yang diakibatkan oleh i'tiqad tadi itu, oleh akidah, oleh keyakinan, oleh iman tadi. Semakin dalam i'tiqadnya kepada keesaan Allah, semakin soleh amalnya, ibadah ya, karena Allahnya makin dalam, makin soleh amalnya. Ulaika, mereka adalah al-muqarrabuna al-wasiluna ila ma yasilun. Mereka adalah orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang muqarrab, dekat, yang sampai kepada apa yang ia capai. Ashabul jannati, golongan ahli jannah. Al-jannah itu adalah al-qurbu wal wusul. Karena kalau jannah yang makanan itu dinikmati oleh fisik, tapi kalau rohani ya menikmatinya bukan makanan, yaitu dekat dan sampai kepada Allah. Ya, orang di dunia pun kalau rohaninya dekat dan sampai surga, meskipun dia tak makan mewah-mewah. Di dunia makan mewah-mewah, kalau hatinya tidak dekat dan tidak sampai, ya neraka, boring, bosan, sedih. Ya di surga pun demikian. Ya, yang nikmat itu di surga ya kerohaniannya. Kan kita kalau di akhirat, ruh itu dikembalikan kepada jasad. Jasad itu untuk apa dikembalikan? Untuk menikmati surga jakharif, ya. Untuk menikmati surga istana, surga anggur, ya, surga ya. Adapun yang kerohanian yang dekat, artinya dekat itu yang memiliki sifat-sifat Allah yang sama, nikmat ya, yang membuat dia tenang. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Mutamakkinuna masya Allah, kokoh ya, ikut apa kehendak Allah. Wala marma wara Allah, tidak ada marma itu tidak ada muntaha, tidak ada muntaha itu tidak ada hujungnya, tidak ada apa terjemahannya itu, menyebutkan kepada orang-orang mukmin kisah ya, orang-orang yang Bani Israel yang telah diambil janjinya oleh Allah. Idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingatkan wahai Rasul yang paling sempurna kepada orang-orang yang beriman ya, kisah ketika kami telah mengambil janji kepada Bani Israel. Mitsak ini adalah al-ahdul wathiq, janji yang sudah dikukuhkan, janji yang sudah dimantapkan. Daripada Bani Israel al-mufritina, yang melampaui batas fi ba'dil uhud, pada sebagian janji, wal mawathiq bi an qulna lahum,
Ketika itu kami mengambil janji, apa isi perjanjiannya adalah kami mengatakan kepada mereka, la ta'buduna, dan janganlah engkau menyembah, tataqarrabun. Ibadah itu pertama tidak tawajjuh, ya, tidak berorientasi, ya, kepada selain Allah itu. Wala tataqarrabun, dan jangan berusaha untuk mendekat. Karena jika kita melakukan sesuatu itu tawajuhnya, orientasinya, kecondongannya bukan kepada Allah, ya, Allah itu wujud, tetapi kepada yang lain, maknanya dia yatawajjahuna ilal adam, ya, berorientasi kepada kehampaan, kekosongan, ketiadaan. Ya, di sini la tatawajjahun, tawajjuh, ya, seperti mana yang dikatakan bahwa tasawuf itu ya sidqut tawajjuh, ya, tawajjuh yang sidiq, ya. Pernyataan tentang sidqut tawajjuh itu sebetulnya dari istilah mujahadah dalam tasawuf. Makna mujahadah dalam tasawuf itu kan ada 4. Pertama, makna riyadhah an-nafsiyah, ya, riyadhatun nafas, menghancurkan nafsu. Ini sering dikenal dengan tazkiyatun nafas, bagaimana mensucikan nafsu itu dari sedikit makan, sedikit tidur, sedikit cakap, sedikit bersama orang. Tazkiyatun nafas itu dari mujahadatun nafas. Ada mujahadah maknanya mukhalafatun nafas. Mukhalafah itu, ya, bersimpangan jalan dengan nafsu. Nafsu, nah ini kita kena lawan, kena pergi ke sini. Ya, berarti kita selalu tawajuhkan, ya, kepada Allah. Maka tasawuf dalam hal itu dikatakan sidqut tawajjuh. Ketika riyadhatun nafas, tasawuf disebut tazkiyatun nafas. Ketika mukhalafatun nafas, tasawuf disebut sidqut tawajjuh. Kedua-duanya adalah upaya untuk mujahadah. Karena mujahadah itu hasilnya musyahadah. Ya, lepas mujahadah maka musyahadah. Nah, engkau menyembah, la tatawajjahun, ya, tidak tawajjuh, wala tataqarrabun, ya, tidak dekat. Ya, tataqarrab itu dari taqarraba ya taqarrabu, taqarrab, tafa'al, la tatakallaf fil qurub bisyabah, ya, fil wirathah. Jangan berupaya untuk mengambil sifat, mengambil perilaku. Ya. Kita kan ketika nak rapat, nak dekat, nak bersahabat lah katakan dengan orang, itu kan sebetulnya dia tengah yaktasib as-sifah, dia tengah memperoleh dekati. Ya, orang jika berhampiran, jika nak dekat, nak hampir, nak rapat dengan seorang bintang film, maka ya, dia tak terasa bahwa dia sedang mengambil sifat-sifat orang itu untuk menjadi sifat dia. Macam kita nak rapat dengan budak, ya kita kena macam budak lah, karena kalau tak boleh rapat. Sifat-sifat budak tu kita ambil pula. Kalau takarrub kepada Allah maknanya nak ambil sifat Allah, itulah maka al-qurub disebut sama dengan serupa, menyerupai. Ya, wala tataqarrabun, maka jangan berusaha untuk dekat, illa
Allah, kecuali kepada Allah. Allazi azharakum, karena disebutnya di situ Allah, bukan la ta'buduna illa rahman, illa apa-apalah nama Allah atau ar-rabb, atau tapi di sini illallah. Maka apabila Allah nama untuk zat, Allah adalah ahadiyah itu, maka maknanya tidak lain allazi azharakum minal adami warattabakum warabbakum bi anwa'il lutufi wal karam. Allah lah yang menzahirkan kamu, yang mewujudkan kamu, yang mensabitkan kamu dari al-adam, dari ketiadaan. Artinya tadinya tak ada, maka dizuhurkan. Maka kita adalah mazhar. Ya. Dan kemudian warattabakum, kemudian tertibkan, ya, dari ahadiyah, wahdaniyah, wahidiyah, ya. Kemudian ya, katakanlah dari zat ke isim, ke sifat, ke fi'il, ke infial, ke makhluk dan seterusnya. Di rotabakum, yakni ditartibkan. Dia menyebut rotabakum karena orang sufi mempunyai teori, ya, martabah, gitu. Teori martabah. Sebetulnya teori martabah bukan nak putuskan, bukan nak buat jarak masa dan jarak tempat gitu. Ada urutan, ya, ada tartib A, B, C, D. Bukan, justru nak terangkan makna kun itu yang sekedip mata itu. Gitu. Karena orang sebagian menyangka ketika dia memahami ada martabah, diingatkan ada jarak. Jarak masa, lepas ini ke sini, lepas ini ke sini, lepas itu. Bukan. Justru nak terang bahwa antara khalik dan makhluk tidak ada sambungan dan tidak ada putusan. Ya. Karena sangat hampirnya itu. Kenapa dibuat tartib? Karena kita boleh memahami, ya, ketika kita ambil cawan ini bukan tak ada martabah, adalah martabah dari pikiran terus dapat, ya. Kalau tak, mananya perbuatan yang yakni tidak ada iradah, gitu. Maka ketika dengan ada iradah, ya, maka ya ada dari pikiran yang ada dalam zat kita, kemudian sifat dan perbuatan, dan ada hasilnya. Adalah kemudahan untuk memahami keesaan, ketauhidan, ketunggalan Allah. Allah lah yang warabbakum. Warabbakum itu yang menjadi Tuhan kamu lah, ya. Rabba itu dari sifat rububiyah, melahirkan, mewujudkan, kemudian menzahirkannya, kemudian dari besar hingga dari kecil hingga membesar, dan semakin membesar dan seterus. Ini Rabbakum bi anwa'i lutuf, dengan bermacam-macam sifat lutuf Allah, wal karam, dan karam Allah, likai ta'rafuhu, agar engkau mengenalnya, ya, agar engkau mengenal Allah. Itulah la ta'buduna illallah wa la taf'aluna wa la tu'amiluna, dan janganlah kamu berbuat dan memperlakukan
bil walidaini dengan kelapillahi iyahuma, yang mendidik kamu dengan Allah menjadikan dia wakil, ya. Illa ihsana, kecuali kamu memperlakukannya dengan ihsan, dengan kebaikan, muhsinin yani, ya, ma'ahuma, berbuat baik kepada keduanya. Dalam bentuk apa kalau kepada orang tua? Bi khafdi janahidzul, yaitu rendah diri, ya. Di sini kinayahnya dengan merendahkan sayap kehinaan, ya. Dengan zalil, dengan kehinaan. Yang kedua, wa badzlil mali, dan yaitu badzlil mal, yaitu mengeluarkan harta, ya. Dengan memberikan harta ke badan dan melayani orang tua dengan tenaga kita, dengan jasad kita, tubuh kita. Wa ma'adzalika, di samping itu juga ma'adzil kurba, bersama kerabat, ya, orang-orang yang dekat. Al-muntamina ilaihima, kerabat itu adalah yang intima, ya, yang tersambung kepada kedua orang tua tadi, biwasitatihima, melalui perantaraan orang tua. Ma ayah yang ke atasnya masing-masing dan ke bawahnya masing-masing, dan ke tepinya adik-beradik dia, ya. Itu adalah termasuk hubungan dekat kerabat. Wala yaqharuna al-yatama al-atfal alladzina la muta'ahhada lahum minal walidaini ma'ahum. Dan kamu jangan berbuat, ya, kasar, ya, kepada orang-orang yatim. Yatim ini adalah anak-anak kecil. Disebut yatim tuh anak kecil yang sepatutnya ada orang tua yang mengurusnya, ini tak ada mengurusnya. Itu namanya yatim. Kalau sudah tua bukan yatim lah. Ada istri, ada anak, ada. Nah, ini udah punya cucu, saya yatim nih. Yatim adalah orang yang sendiri, tak ada yang mengurusnya. Adalah anak-anak yang tidak ada yang menangani mereka daripada kedua orang tua. Bahkan kamu mesti berbuat baik kepadanya dan menyayangi mereka. Wa kadza ma'al masakin, demikian juga kepada orang-orang miskin. Ini perjanjian yang diambil alladzina la yumkinuhumul kasbu li adami musa'adatin illa annahum bil jumlah wa qulu lin na'am. Masakin adalah orang yang, ya, tidak dapat melakukan kasab, usaha, ya, usaha, karena tidak ada pertolongan, ya. Yang tidak dapat melakukan perniagaan, ya, dia tak mampu berniaga, tak mampu, ya, karena tidak ada biaya dan tidak ada yang menolongnya. Illa annahum, melainkan semuanya juga waqulu linnas, semuanya disuruh untuk berkata kepada semuanya itu. Waqul, orang-orang Bani Israel, linnasi, kepada manusia, lil jami'il ajanib al mustaghnina an jami'il amdad, semua ajanib, ya, semua sisi, semua orang lah, gitu, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan segala pertolongan. Apakah yang seperti miskin, ya, apakah seperti yatim, apakah seperti kerabat atau kedua orang tua, ya, yang memerlukan segala pertolongan. Berkatalah husna, ya, berkatalah kepada orang dengan perkataan husna, perkaulan husnan, maksudnya perkataan yang baik, ya. Dikatakan perkataan yang husna itu yang hayyin, layin, ya, hayyin, yang apa?
hayyin dari kata hana, yang mudah ya, dipahami ya, yang mudah. Perkataan itu yang mendekatkan dia, bukan menjauhkan. Layyin yang lembut ya. Linul kalam ya, lin, hayyinan, linan. Dan perkataan ihsan itu adalah yang mubayyinan anil mahabbah, perkataan yang menampilkan cinta ya, bagaimana perkataan yang menimbulkan rasa cinta ya, wal widad, dan kasih, itu namanya kaulan husna ya. Hayyin, layyin, ta'biran anil mahabbah wa al widad ya. Walamma amarnahum wa nahaynahum bima yata'allaqu bimabda'ihim wa ma'ashihim amarnahum aidan ilaina. Setelah kami memerintahkan mereka dan juga kami melarang mereka kepada apa-apa yang berkaitan dengan mabda mereka, permulaan hidup mereka, wa ma'ashihim ya, dan kehidupan mereka. Kami merintahkan juga yang berkaitan dengan ma'adihim, tempat kembali mereka. Tadi kan ya, mabda itu permulaan hidup mereka, ma'ash, kehidupan di dunia. Nah, diperintahkan mesti macam ini, dan atau yata'allaq bimubdi'ihi innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Mubdi ya, abda'a yubdi'u ibda'an fahuwa mubdi, yang berkaitan dengan mubdi mereka, Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan mereka. Wa ma'ashihim, dan kehidupan dunia mereka. Diperintahkan juga bima yata'allaq bima'adihim, yang berkaitan dengan tempat kembali mereka, yaitu akhirat. Waruju'ihim ilaina, dan tempat dan kembalinya mereka kepada kami, kata Allah ya. Kalau tadi kan urusannya kepada ma'ash, berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya ya, kepada kerabat miskin. Nah, sekarang yang berkaitan dengan hari akhirat ya, ma'ad, yakni aqimu as-salata, dirikanlah salat. yakni aqimu itu adimu, dawam. Paham bahwa maksudnya dawam itu ya, senantiasa ya, baru, senantiasa senantiasa dalam keadaan khusyuk ya. Itu dawam. Karena dawam itu ala harfin wahid. Dawam itu hanya satu sisi. Kalau dua sisi namanya bukan dawam ya. Dia fana, dia taghayyur ya, berubah ya. Kenapa di dunia ini dikatakan tidak dawam ya? Karena hidup ini berganti, berubah. Sekali bahagia, nanti derita ya, sedih. Maknanya al-harfain, ada dua sisi gitu. Jadi tak kekal ya, kita nak berada dalam kemesraan, nah, rupanya hanya sekejap berubah ya, berada dalam keterpisahan ya. Nanti dalam derita, nanti dalam bahagia, maka tidak kekal. Tapi kalau bahagia saja, ini dawam namanya, karena dia ala harfin wahid. Nah, kita beribadah itu disuruh dawam, ya disuruh khusyuk terus gitu. Ya, disuruh senantiasa ya, khudu, zikir ya, ingat wa aqimis sholata lidzikri. Nah, itu adalah salat yang dawam. Itu berada dalam kata salah ya, tegakkanlah.
Salat ini allati hiya mi'rajukumul haqiqi ila dzirwati tauhid. Salat ini adalah mi'raj yang hakiki, ya, kepada puncak tauhid. Wal uruj ilaiha la yatahaqqaq. Orang yang uruj, naik kepada puncak tauhid itu hanya terrealisasi illa bitarkil alaiq wa tarhis syawaghil, dengan membuang alaiq, ya, ketergantungan kepada selain Allah, keterpautan hati kepada selain Allah. Wa tarh juga apa, tarh itu menghempas, ya, asyawaghil, kesibukan pikiran dan kesibukan hati, ya. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakah. Zakah ini maknanya bersih kan? Itu sebab zakah al-mutahhirah, mensucikan, al-muzilah, menghilangkan, an-nufusikum, dari nafsumu, mahabbatal ghairi wasiwa, cinta kepada selain Allah, cinta kepada ghair. Dengan kata lain, apa? Ya. Selalu karena zakat adalah memberi harta kepada orang lain, ya, harta, ya, yaitu al-mal, ya, al-mal. Karena harta adalah sesuatu yang diperlukan, ya, Allah ciptakan sebuah rezeki anugerah, ya, yang Allah ciptakan untuk keperluan jasad. Tak ada orang tak perlu harta, ya, orang cakap zuhud, cakap jauh dunia, bukan mereka langsung, tak ada pikiran yang salah lah, ya, pikiran yang salah. Mereka itu zuhud, mereka itu harta, bahkan khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, ya. Sebaik-baiknya harta dunia, perhiasan dunia adalah, ya, wanita, tahta, Toyota, nah itu kan harta, ya. Itu adalah anugerah Allah untuk jasad. Jadi kalau konkretnya engkau mesti memiliki rohani, karena rohani itulah yang akan menumbuhkan cinta kepada Allah. Apabila engkau memiliki, nanti segala keperluan untuk jasadmu di atas kontrol rohani, itu saja sebetulnya. Artinya dia mengambil harta, ya, lillah. Dia bekerja untuk mendapatkan harta lillah, billah, ya. Bahkan ketika menggunakannya pun sama, lillah, billah, ya. Ketika dia pun mendapatkan kedudukan, jika kerohaniannya kuat, ya tetap saja, ya, lillah, billah, minallah, ilallah, ya. Hatta pun ketika dia menikah, ya, lillah, billah, ya, pun menikah lagi lillah, billah juga, ya. Nah kita, ya, sholat pun tak lillah, billah. Ya, itu kan sholat murni rohani kan, tak ada jasad sholat, ya. Maka apa dikatakan dalam hadis, al-malus soleh biyadi rajulin soleh. Gitu. Harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. Kalau tidak soleh. Jadi bukan atau soleh, rohaninya bagaimana menggunakan semua keperluan nafsu itu, ya. Namun bahasa tarbiyah itu seolah-olah
Ya, hilangkan cinta kepada ya, artinya hilangkan pengaruhnya. Seperti Nabi mengatakan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin katanya. Hilang akalnya, kurang akalnya maksudnya. Bukan kurang, akalnya itu cuma ada emosional yang mengalahkan akal. Gitu. Ketika kita pun disuruh hilangkan nafsu, kurangkan nafsu, bunuh nafsu, bukan nafsunya dibunuh. Itu anugerah Allah nak, ya, dibunuh. Tetapi dengan rohani maka segala keperluan dengan perkataan mereka ij'alin nafsa matiyatan ya, li rabbik. Jadikan nafsu kendaraan untuk berjalan menuju kepada Allah. Ya, orang zina atau selingkuh, Tuhan murka. Nah, kalau nikah lagi hanya istri saja yang murka satu. Contoh. Tapi orang milih Tuhan murka daripada istri murka. Ya, lebih baik tidak berzina dan tidak menikah, itu yang Tuhan pun oke, istri lagi oke. Ya. Tak artinya orang berbuat perkara yang sama. Saya, orang menggunakan harta, tahta, Toyota, wanita, dia dengan nafsu, dengan rohani atau tidak. Adapun dengan nafsu, semua dengan nafsu. Ya, adapun dengan nafsu, semua dengan nafsu. Nafsu itu sama saja, tetapi ada pengaruh rohani atau tidak. Akal itu sama saja, tapi perempuan terpengaruh emosional. Itu. Coba kalau perempuan dididik di tempat yang dia kurang emosionalnya, mungkin dia boleh jadi boxer. Sama dengan lelaki, karena emosinya sudah dibuang. Ya, dia tak nak melahirkan. Ya. Tapi kalau memang di lingkungan yang terus dijaga keunusahan, kewanitaannya, jadi lemah lah dia, macam tak mau boxing ya. Itu. Nah ini agar kita tidak memahami, karena mahabbah itu ada mahabbah jasadiyah, ada mahabbah ruhiyah. Ketika maka kenapa zakat? Karena yang berkaitan dengan orang lain itu memang mahabbah jasadiyah ini tak dapat. Karena mahabbah jasadiyah itu hanya cinta kepada diri sendiri. Ya kita sudah sering cerita, lelaki mengatakan aku cinta padamu, kepada wanita pun sebetulnya aku cinta padaku. Ya, aku cinta padaku, ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Ya, karena orang, artinya orang ini jasad, tak mampu mencintai orang lain. Yang mampu mencintai orang lain adalah cinta yang tumbuh dari rohani. Nah maka untuk menghilangkan, untuk mengurangi atau menumbuhkan cinta rohani, dia beri kepada orang lain. Ya, perhatikan kepada wanita, dia beri, dia mulai memberi orang lain karena ada cinta kepada wanita, itu nafsu. Ya, bukan rohani. Kalau tidak cinta, tak mau beri. Karena cinta kepada orang lain pun sebetulnya cinta kepada diri sendiri. Coba dia, wanita yang dia cintai, kemudian dia serong kepada orang lain. Mungkin dia repot polis, ambil uang saya. Nah, itulah kena dirinya. Ya, terhina. Tapi kalau ruh, ya, dia memberi, memang dia nak nikah, tapi dia ruhaninya ada. Dia bagi uang, lalu dia serang kepada orang lain. Dia tak pikir harta itu dia ambil, karena itu cinta kepada orang lain itu memang keluar dari hartanya. Ya. Saya ada menyaksikan artinya satu cerita inilah. Ya, artinya seorang soleh, katakan, ya, dia beli rumah, dia menikah dengan seorang istri. Katakan itu istri yang kedua. Dia beli rumah, kemudian rumah itu dia belilah, tapi dia kongsi nama dia dan nama istrinya.
Tapi kemudian waktu cerai, istrinya itu nak ambil harta suaminya itu yang dua nama tuh, nak jadi nama dia. Lalu dilawan oleh orang sufi ini, orang soleh ini. Tak boleh kau ambil hak, karena kalau kau ambil, mananya kau makan haram. Ya. Dilawan oleh dia, mahkamah ribu-ribu habis untuk lawan mahkamah. Menanglah si sufi itu. Ya. Setelah menang dia datang kepada perempuan itu, aku beri rumah untukmu, halal. Kenapa tadi dia dilawan? Karena dia nak hinakan ya, hak itu. Ya, kalau kau ambil, kau mencuri, tapi ya, tak boleh karena aku lawan. Tapi bila dah terambil, dia pun buat mahkamah tuh dari puluh ribu lawan tuh. Menang, selepas menang datang, aku beri rumah ini untukmu. Ya, itu nangis berdiri perempuan itu, menyesal ya. Tapi lupakan aku. Lalu ditanya kenapa buat begitu? Uhibbuh, katanya, karena aku mencintainya. Aku tak nak dia Allah murka kepadanya dan disiksa di neraka karena aku. Kalau kita tak terpikirlah itu. Ya. Kalau perlu harta, ya itu tidak ada ruh. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika orang tanya kepada Rasulullah, kepada siapa anakku, putriku aku nikahkan? Kata Rasulullah, nikahkan kepada orang yang bertakwa. Kalau dia cinta akan menghormatinya, dan kalau dia sudah tidak cinta tak akan menyakitinya. Karena ada ruh yang dapat mencintai orang lain, itu cuma ruh. Kalau fisik tak akan mencintai orang lain. Memang fisik ini Allah ciptakan untuk memelihara diri kita. Dan memelihara diri kita ini tak akan mencintai orang kecuali dirinya. Dan itu memang hak, bukan salah pun Allah cipta begitu. Maka kita perlu mahabbatur ruh. Ya. Orang kalau sudah benci, mengutuk, sumpah, serapah, mungkin baca Yasin supaya mati kan? Ya. Ayat Al-Quran pula untuk, jom kita baca Yasin, mampus. Ya, itu kiai pula buat gitu. Ya, karena itu bukan kiai sufi. Ya. Nah ini maksudnya, maka zakat itu kan 5%, 10%, 15%, kecil aja. Ya, macam apa? Macam hanya dia mengkerok siki aja. Macam dalam tubuh ini kotor, dikerok kotorannya sudah. Tak terambil pun kulitnya, dagingnya. Ya. Itu artinya batas minimum kasih rohani kepada orang, itu batas minimum. Artinya kalau dia mampu memberi, dia punya batas minimum hub itu pada rohaninya. Nah, jika orang punya hub, dia bagi semua hartanya kepada Rasulullah, karena memang cintanya semua. Sayyidina Umar separuh hartanya. Ya. Dia tak hitung berapa zakat itu. Ya paling kurang ikut syar'i. Syara itu kan memang untuk fisik. Paling kurang orang ya memberi, karena pemberian itu adalah artinya zakat itu adalah batas minimum kasih kepada orang. Kan kecil. Sehingga saya melihat orang-orang soleh itu, ketika orang-orang soleh dan kaya, dia hisab berdasarkan syariat, ini 5%. Ya, ini 15%. Sudah dibagi, terus dia bagi lain. Ya, kenapa? Karena dia ingin tatbik syariat, yakni nasan secara. Tapi kemudian ruhnya itu 5% untuk apa? Ya, itu praktiknya seperti itu. Mereka yang memang sudah punya mahabbatul ghair. Ya, karena mahabbah ghair itu tak, rohani kalau sudah punya mahabbah, dia tak nampak orang. Nah itu baru lillah. Ya, baru lillah.
Itu maksudnya. Bal mahabbah nufusikum asyaghilah anil wusuli ila syarfil liqa. Bahkan zakat itu bukan hanya menghilangkan cinta kepada selain Allah, bahkan menghilangkan cinta kepada dirimu sendiri. Ya memang cinta kepada selain Allah maksudnya cinta kepada harta. Ya, cinta kepada harta ya sebetulnya cinta kepada dirinya sendiri karena harta itu adalah untuk dirinya. Ya. Artinya cinta yang keluar dari nafsu, meskipun cinta kepada orang lain, tapi tetap sebetulnya cinta kepada dirinya. Karena yang dihilangkan cinta nafsu kepada orang lain dan cinta nafsu kepada dirinya. Ya, nafsu cinta kepada orang lain, cinta kepada dirinya. Ya. Yang paling indah cinta nafsu itu adalah cinta orang tua kepada anak, itu paling tinggi. Tapi tetap itu bagian dari nafsu. Nafsu itu adalah keinginan yang lahir dari sifat dia. Maka cinta anak adalah cinta kepada dirinya sendiri. Ya, cuman diri sendiri yang sudah terpisah dari dirinya jadi apa yang disebut anak. Ya, karena kalau ada yang terpisah dari dirinya bukan anak, ya tak cinta. Itu anak orang lain lah, bukan anak dia. Ya. Anakku darah dagingku adalah aku. Juga cinta kepada diri sendiri. Maksudnya cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri inilah yang asyaghilah, yang menyibukkan anil wusuli, dari sampai kepada Allah, ila syarafil liqa, kepada pertemuan yang mulia. Ya, usul itu ya, usul sampai kepada pertemuan yang mulia. Ya. Summa lamastaghaltum bil awal. Kemudian setelah kamu sibuk kepada perintah dan larangan, kamu melanggar janji. Ya, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum anha, berpaling ya, dari semua itu. Wa nabadhtumuha, dan kamu buang ya, larangan dan perintah tadi itu yang tersebut di atas. Wara'a zuhurikum, dibuang jauh, ditinggalkan. Ya. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit orang dari kalian. Wa humul ladzina dzakarahumullahu fi qaulihi, mereka adalah orang-orang yang Allah sebut di dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang hadu. Ya. Orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Ada orang-orang yang beriman di Allah yang terus menerus. Ya. Wa kaifa la takunu mu'ridin, bagaimana kamu tidak berpaling dari Allah? Uzkuru qubha sani'ikum, coba kamu ingat buruknya perbuatan kamu. Ketika apa? Iz akhadna mitsaqakum, sama saja dulu pun demikian, diambil janji untuk beribadah, kamu ibadah, menghormati orang tua, zil qurba, yatama, masakin, dan tiba-tiba ya, baru sekejap berubah. Ya, hanya sedikit orang. Itu sama juga dulu pun kamu demikian. Iz akhadna mitsaqakum, yang ketika kami telah mengambil janji ya, dari kamu, bi alla tasfikuna dima'akan darah. Jangan bunuh. Ay la yusfiku ba'dukum dama ba'din. Jangan tidak menumpahkan darah sebagian kepada yang lain, bila mujibin syar'in, tanpa ada kewajiban agama. Wala, itu satu dulu janjinya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah mengeluarkan sebagian orang ya, dari negerimu. Ya. Yang kedua, tidak menghalau, mengusir orang. Ay la yukhriju ba'dukum ba'da min diyarihi ta'addiyan wa zulma. Tidak mengusir satu sama lain dari negerinya ya, dengan melampaui batas dan kezaliman. Summa aqrartum, kemudian kamu janji ya, summa aqrartum, mengakui ya,
tau'an wa'tarabtum raghbatan bihadzal ahad. Kemudian kamu mengakui. Artinya bahwa mengakui punya janji secara sukarela dan mengakui engkau mengingini janji ini. Mengakui ya saya nak untuk tidak membunuh dan tidak mengusir. Tetapi melanggarnya. Wa antum bi ajmu'ikum tashhadun, dan kamu semua menyaksikan. Tahduruna wa kullukum muttafiquna alaihi. Ya, kamu pada saat itu semua menyaksikan janji itu dan semuanya sepakat. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian itu ditafsirkan al-khabithuna ad-dani'una, yang khabith. Ya, khabith itu sangat rendah sekali, ya. Dani juga rendah. Naqadtumul ahda ba'da tauqidih. Merusak janji setelah diperkuat itu. Taqtuluna anfusakum, kamu membunuh orang, nyawa orang. Ya. Ba'dakum nafsi ba'da, ya, bighairi haq, membunuh nyawa satu sama lain tanpa hak. Wa tukhrijuna, bahkan kamu mengusir, menghalau, ayyukhriju ba'dukum, sebagian kamu, fariqan, kepada sebagian yang lain, minkum, dari kalian, min diarihim, dari negerinya, ya, al-ma'lupah, negerinya yang memang dia tinggal serono di negeri, dengan pengusiran, ya, penghalauan, wa zulman, dan kezaliman, wa antum bi ajma'ikum, dan kalian semuanya, tazaharuna, menolong alaihim, mereka menolong, malah saling tolong menolong untuk mengusir, ya, satu sama lain. Alal mukhrijina zalimina, orang yang mengusir dan yang zalim, bil ismi, dengan dosa, yaitu dengan sifat-sifat yang sangat buruk, ya. Wal udwan, dan permusuhan, yaitu az-zulum al-mutajawizu anil had, kezaliman yang melampaui batas, ya. Wa min jumlati uhudikum, salah satu janji-janji kalian juga apa? In ya'tukum, ya, ketika kalian datang kepada mereka, ya, satu sama lain datang, ya, usara, ya, menjadi tawanan, ya, musiqina fi yadil adu, ya, yaitu yang ditawan di tangan musuh. Tufaduhum, mereka kalian memberi mereka, tu'tuna, yakni memberikan fidyah, ya, tu'tuhum fidyatahum, memberikan fidyahnya, wa tanquzunahum min aduwikum tabarru'a, ya, dan kalian menolong mereka dari musuhnya secara tabarru. Fala yanquduna ahadal ahda ma annahu ghairu muharram alaik tarqafid fidaihim wa yanquduna al ahdal wasiq al muta'alliq bil qatl wal ikhraj wal hal wa huwa muharramun, ya, wa qatlihim juga, ya. Maka ia tidak melanggar janji ini, di samping ya tidak diharamkan atas mereka untuk membiarkan fidyah itu dan merusak janji yang telah diperkuat yang berkaitan tentang pembunuhan dan pengusiran. Namun demikian, annahu muharramun alaikum ikhrajuhum, diharamkan kalian menghalau mereka dan membunuh mereka, ya. Artinya sesekali mereka menghalau, mengusir, membunuh, ya, sesekali mereka menebusnya dan tidak mengusirnya dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia buat itu atas kehendak dia, bukan atas kehendak Allah. Nah, akhirnya dikatakan apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, perintah Al-Qur'an, perintah kitab, ya, dan kafir kepada sebagian yang lain. Apakah engkau beriman bi ba'dil kitab
wa tufuna ba'dal ahdi tsabit fil kitab, dan memenuhi sebagian janji yang terdapat dalam kitab, wa huwa ahdul fidyah, yaitu janji fidyah, wa takfuruna bi ba'd, tetapi kalian kafir kepada sebagian ayat, yaitu janji adamul qatli wal ijla, tidak membunuh dan tidak mengusir. Ya, ketika mereka ditangkap oleh musuh ditebus, itu perintah agama, tapi dia sendiri dengan saudaranya membunuh dan menghalaunya, ya, itu juga larangan agama. Dia buat kedua-duanya seolah-olah dia iman kepada ayat fidyah tapi tidak iman kepada ayat larangan membunuh dan larangan menghalau. Fama jazaa'u ma'annahu la tafawuta bainal uhudil munazzalah min indillah. Padahal tidak ada perbedaan antara janji-janji yang diperkuat dari sisi Allah, itu semua sama. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan orang yang melakukan demikian daripada kalian. At-tafriqah baina uhudillah, membeda-bedakan antara janji Allah al-munazzalah yang diturunkan fi kitabihi, di kitabnya, utuwan wastikbaro, dengan penuh kecongkakan dan kesombongan, illa apa? Khiz, hinaan, kerendahan, yani dhullun yastaqrahuhu jami'un nas, kehinaan yang ditakuti orang, ya, yang tidak disukai oleh orang. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Salah satu khizy yang Allah berikan kepada orang Bani Israel, ya, mereka pernah tidak punya negara, pernah terusir di sana sini, pernah, ya, dihinakan lebih daripada binatang oleh dunia, ya. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, al-qaimah lil adli wal jaza, hari kiamat adalah hari yang akan ditegakkan keadilan dan balasan. Yuradduna, ya, haula'in naqiduna, orang yang tadi melanggar li ahdillahi, janji Allah, maka dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang paling pedih, paling sangat. Wahwa, apa itu? Qa'ru bahril imkanil ladzi la najata li ahadin minhum. Lautan dalamnya, qa'r itu adalah dalamnya lautan imkan, lautan yang tidak ada keselamatan, ya, bagi siapapun, ya, karena ya, bahrul imkan itu lautan yang lautan yang mungkin, lautan ketiadaan, ya. Lautan ketiadaan itu lautan yang tidak terdapat nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai rububiyah, ya, ketuhanan. Orang yang di dunia misalnya hidupnya sama sekali tak kenal agama, seperti ateis, ya, itu adalah di lautan mungkin istilahnya, ya, di lautan yang sama sekali tidak ada wujub, ya, tidak ada lawan dari, ya, adalah wujub. Wa mallahu al-mustawi ala urushiz dzarratil kainati fil alam ratbiha wa yabisiha syahadatiha wa ghaibiha, dan tidaklah Allah yang istiwa di atas arasy seluruh zarratil kainat, ya, alam yang terkecil, yang paling kecil itu di dalam dunia ini, dalam alam ini, baik alam yang basah, yang kering, yang syahada, yang gaib, artinya di daratan dan di lautan, ya, baik yang nampak dan yang tidak nampak, itu sifat alamnya. Dan Allah berada di atas pengaturan semua alam itu istiwa di atas arasy. Tidaklah Allah yang istiwa di atas arasy itu bighafilin, lalai
Artinya disibukkan oleh sesuatu yang menyibukkan dia untuk tidak dapat mengatur alam semesta. Amma ta'malun, lagi dari apa yang kalian lakukan. Ya, antum bal sya'nukum wa halukum wa a'malukum kulluha indahu maksyufun ma'lumun lahu subhanahu bil ilmil huduri bihaitsu la yushadzu an hitati ilmihi syai'un biha aslan. Bahkan keadaanmu, ya, sya'nukum itu segala urusanmu dan segala keadaanmu, segala perbuatanmu, semuanya terbuka dalam semua itu aslan, ya, pada asalnya. Betul-betul wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Walamma dzakara subhanahu wa ta'ala kubha ma'ashihim wa ma'adihim, setelah Allah menuturkan di ayat-ayat tadi tentang buruknya kehidupan dunia mereka, buruknya kehidupan akhirat mereka, ya, di dunianya dihinakan, di akhiratnya asyaddil azab, mengingatkan orang-orang beriman bi asbabi maqabihihim wa iradihim, disebabkan keburukan mereka dan berpalingnya mereka orang Bani Israel itu, liyuhadziru minha, agar orang mukmin itu waspada, berhati-hati dari semua itu, wa yahtarizu anha, ya, dan berhati-hati, ihtiraz, berjaga-jaga. Faqala musyiran lahum, maka Allah berfirman, ya, dengan berisyarat kepada mereka, ulaika, mereka adalah orang Bani Israel yang semua tadi itu al-bu'ada, yang jauh an manhaj sidqi was sawab, dari manhaj sidiq. Ya, sidiq itu hatinya, ya, jiwanya, dan sawab itu adalah jasadnya, syariatnya. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari manhaj sidiq dan sawab itu. Hum alladzina ishtarau, mereka adalah yang menukar, ya, yang membeli, menukar. Ishtaro yani istabdalu, menukar ini dengan itu, atau ikhtaru, dia membuang ini, mengambil itu. Ikhtaru, memilih. Al hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, ditukar dengan kehidupan akhirat. Ya, dia pilih, dia beli dunia dengan akhirat, dia tukar dunia dengan akhirat. Ya, dia pilih dunia, ya, dia buang akhirat. Sedangkan dunia adalah al-faniyah, ya, al-faniyata ghairal qarah. Dunia adalah yang fana, yang tidak menetap, yang tidak kekal. Ya. Qarah itu yang tidak, ya, gerak itu kan ghairal qarah, gerak gitu. Karena kalau gitu, tapi kalau, ya, ghairal iqrar, ghairal qarah, itu terus bergerak. Itu dunia. Karena al-alam mutaghayyir, alam terus berubah. Bal alla syai', bahkan dunia itu tidak ada alla syai', ya. Al-mahad, alla syai'il mahad, murni, tak ada, ya, ditukar dengan akhirah. Sedangkan akhirat itu allati hiya an-na'imud daimu wal ladzatul mustamirratu wal hayatul azaliyatul sarmadiyah. Sedangkan akhirat adalah nikmat yang kekal, kelezatan yang terus menerus, kehidupan yang azali dan sarmadi, abadi. Fala yukhaffafu anhumul azabu, maka azab tidak diringankan dari mereka itu, siksa. Lagi-lagi, ya, azab kehampaan, azab ketiadaan. Kita ini yang bikin kita kecewa, merana, duka, lara itu karena kita masih dalam kondisi mungkin, ya, mungkin, ya, tidak ittijah kepada wujub, kepada Tuhan, kepada Allah, ya, agar dia baqa bihi, agar dia baqa dengan Allah. Itu, ya, azabul imkan, mungkin, atau jahannamul imkan, ya.
Ini baru jumpa lagi ayat imkan ini. Sebelum-sebelumnya awal-awal dulu jumpa Imam Abdul Qadir Al-Jilani menyebut jahannamul imkan, syaitanul imkan. Ya, kita merasa diri ada itu namanya siksaan Allah. Ya, itulah namanya neraka mungkin gitu. Ya, kalau kita melihat tidak ada, melihatnya kepada Allah yang wajib ada, ya, maka kita tidak ada. Ya, kalau tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa azab, tidak ada rasa jahanam, ya, dan tidak jatuh oleh keadaan kita sendiri. Nah, maka selalu jika jahannamul mungkin, ya, ketika azabul mungkin, azabul imkan. Wal iftiqar lidzalik, dan selalu iftiqar kepada azabul iftiqar lidzalik, ya, perlu kepada imkan saja, nak jadi imkan saja. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong fima huwa mutamannahum minal hawaij. Tidak ada ditolong oleh mereka di mana mereka sangat ya, mengharapkan, ya, pertolongan itu ke balda iman muftaqiruna muhtajuna, bakal terus menerus dia perlu dan, ya, punya artinya berhajat, ya, kepada pertolongan. Muswaddatal wujuh bi nasyatain, wajahnya hitam di dunia dan di akhirat. Artinya wajahnya hitam itu artinya menderita, ya, bi nasyatain di dunia dan di akhirat. Wadhkur ya akmalar rusuli lil mu'minina aidan min kubhi sana'i'ihim liya'tabaru. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.